Pemirsa Jogja Istimewa Televisi, JITV Yogyakarta yang kami hormati. Berjumpa lagi dengan saya, Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, yang akan melanjutkan cerita tentang Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dalam buku yang kami himpun menceritakan dari awal kronologi ketika itu kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian maklumat 5 September, dan pada saat ini akan kami sampaikan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pemirsa yang kami hormati, ketika ibu kota Republik Indonesia di Jakarta pada saat itu diserang oleh tentara sekutu. Kemudian karena Jakarta sangat genting, maka jalannya pemerintahan dikendalikan dari Bukit Tinggi. Itu bisa kita lihat dalam sejarah, buku sejarah ada. Nah, dalam kesempatan yang lalu kami menyampaikan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI. Kewajiban moral Raja Yogyakarta dan Adipati Pakualam, karena menjadi bagian dari NKRI, melihat ngersa dalem priksa keadaan di Jakarta yang semakin genting karena diserang oleh tentara sekutu. Maka beliau ngersa dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berpendapat apabila mungkin sementara ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Maka kemudian Sri Sultan mengirimkan kurir menemui Bung Karno dan Bung Hatta, menawarkan apabila mungkin untuk sementara, hanya untuk sementara, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sekali lagi, hanya sementara, sehingga Sri Sultan tidak mengendaki untuk selamanya ibu kota di Yogyakarta. Nah, tawaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ternyata direspon, ditanggapi positif oleh Bung Karno, Bung Hatta. Kemudian beliau-beliau mengadakan musyawarah, menerima tawaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tadi. Akan kami sampaikan tembang Gambuh
Tembang Gambuh yang menceritakan Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Rinenggo Sekar Gambuh kang kinarya minangka pangemot tanggal lira ing sekawan Januari 46 taun iku karsaning yang manon aneng wanci puniku ing Jakarta kathah hera-heru Kanjeng Sultan kaping 9 hamenggalih ibu kotane sak perlu pindah ing Jogja kemawon. Pemirsa Jogja Istimewa Televisi yang kami hormati, dengan melihat Jakarta yang tidak aman, banyak huru-hara, maka Ngerso Dalem dan Kanjeng Gusti itu mengusulkan ibu kota pindah di Yogyakarta. Seperti kami sampaikan di depan bahwa oleh Bung Karno, Bung Hatta, usulan dari Ngerso Dalem, dari Sri Sultan Mangkubuwono ke-9 ini direspon, diterima dengan baik. Maka disetujuilah usulan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Maka setelah berunding, beliau-beliau Bung Karno, Bung Hatta bersama dengan Ibu Fatmawati dan Ibu Rahmi Hatta serta para menteri dan keluarganya boyongan ke Yogyakarta. Kita lanjutkan tembang Gambuh. Bung Karno nuli ngrembug, Bung Hatta lan para menteri sarujuk nuli budal Jogja nitih kereta api dugi stasiun Tugu Wancinjing Karahayon. Neng Jogja tandangu Desember tanggal 17 songo puniku kang warsi
ngarsa dalem kang sinuwun paring kekucah pesangon. Pemirsa CTV yang kami hormati, setelah Bung Karno, Bung Hatta, dan para menteri berunding, kemudian setuju untuk pindah ke Yogyakarta dengan naik kereta api, berangkat dari stasiun Pegangsaan pada malam hari. Pada malam hari berangkat, ceritanya kereta api itu tanpa lampunya, tanpa dinyalakan. Supaya apa? Supaya tidak mencurigakan. Orang mengetahui bahwa kereta itu berjalan tanpa lampu, berarti adalah kereta barang. Nah, akhirnya nanti sampailah rombongan dari Jakarta sampai di stasiun Yogyakarta, di stasiun Tugu pada waktu pagi hari. Pagi-pagi, waktunya sekitar waktu subuh, di stasiun Tugu sudah berkenan menjemput rombongan dari Jakarta. Di antaranya ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, kemudian Sri Paduka Pakualam ke-8, dan juga Jenderal Sudirman. Menjemput, kemudian membawa ke keraton. Dan ceritanya karena Gedung Agung Yogyakarta itu baru renovasi, diperbaiki, maka untuk sementara Bung Karno tinggal di Puro Pakualaman. Maka ada satu cerita bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri ketika itu lahirnya di Pakualaman. Itu ceritanya. Itu. Tembangnya Gambuh. Sebelum tembang Gambuh, kami sampaikan bahwa sampai kapan Ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Awalnya dari tanggal 4 Januari 1946 nanti sampai tanggal 27 Desember 1949. Kenapa hanya sampai itu? Nanti ceritanya lain. Nah, kemudian selama Bung Karno, Bung Hatta, para menteri dan keluarganya berada di Yogyakarta, kebutuhan hidup sehari-hari itu ditanggung oleh Keraton Yogyakarta. Tidak hanya itu, biaya operasional negara Republik Indonesia, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, semuanya ditanggung oleh Keraton Yogyakarta. Itu memang kehendaknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 memang demikian. Sawusnya ganti taun
Bung Karno matur Kanjeng sinuwun anggenira paring kekucah kawuri badhe den caosken kondur ngarsa dalem trimah mopo ngarsa dalem sinuwun paring dawuh kawula sadarum tanggal 4 Januari den pengeti kota Republik puniku prastawa ingkang wigatos. Pemirsa CTV yang kami hormati, tadi saya menyampaikan bahwa selama berada di Yogyakarta, kebutuhan hidup sehari-hari, biaya operasional pemerintah ditanggung oleh Keraton Yogyakarta. Bahkan ada satu cerita yang dalam buku sejarah tidak ada, setiap tanggal muda itu Bu Fatmawati, Bu Rahmi Hatta, dan ibu-ibu menteri itu menerima kekucah. Kekucah itu bukan gaji, tapi pemberian dari Sultan untuk bekal hidup 1 bulan di Yogyakarta. Itu satu cerita. Kemudian pada saatnya nanti, ketika negara Republik Indonesia itu sudah mempunyai uang, sudah ada pemasukan, Bung Karno dan Bung Hatta berkeinginan untuk mengembalikan seberapa pemberian dari Sri Sultan dan Pakualam akan dikembalikan. Tetapi ngersa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 trimah mupu, artinya tidak menghendaki uang yang sudah diberikan kepada Bung Karno dan keluarganya, Bung Hatta dan keluarganya itu akan dikembalikan. Ngersa dalem tidak berkenan, tidak mau. Itulah satu cerita yang ada di Yogyakarta pada saat itu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa sejak itu ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Karena ibu kota berada di Yogyakarta, ganti Yogyakarta yang diserang oleh tentara sekutu. Tanggal berapa? Peristiwa apa? Anda ingin mengetahui? Silahkan untuk menyaksikan episode yang akan datang. Agresi militer yang melanda di Yogyakarta. Kapan itu? Tunggu episode berikutnya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.